Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri Abu Lahab disebut-sebut sebagai pembawa kayu bakar karena suka menyebar fitnah. Kisah istri Abu Lahab tidak lepas dari kisah suaminya, yaitu Abu Lahab. Mereka berdua merupakan pasangan yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan tercelanya. Istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil binti Harb. Ia merupakan wanita yang memiliki akhlak yang sangat buruk. Bahkan di dalam Al-Quran, ia mendapatkan gelar khusus yakni Hamalah Al-Hatab, yang artinya wanita pembawa kayu bakar. Ummu Jamil dan Abu Lahab adalah orang yang paling memusuhi Nabi SAW dan istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Gelar yang didapatkan oleh Ummu Jamil disebabkan karena ia sangat memusuhi dan membenci Nabi SAW. Saking bencinya kepada Rasulullah, keduanya bahkan sampai menyuruh kedua anak mereka, yaitu Utbah dan Utaibah, untuk menceraikan istri mereka, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Keduanya merupakan putri Rasulullah SAW. Dalam buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad SAW, karya Abdurrahman bin Abdul Karim, diterangkan bahwa Abu Lahab dan istrinya merupakan tokoh Quraisy yang tidak pernah gencar untuk menyerang dan menghadang dakwah Nabi SAW. Kisah Abu Lahab dan istrinya bahkan diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Lahab, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Diceritakan dalam sumber yang sama, istri Abu Lahab sering memangkul kayu yang berduri dengan tali di lehernya dan diletakkan pada jalan-jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad SAW pada malam hari, dengan niat agar Nabi Muhammad tertancap duri tersebut apabila melewatinya. Lalu ia akan senang bila Nabi SAW menginjak kayu berduri itu sampai terluka. Selain itu, ia juga suka mengadu domba dan memfitnah orang-orang Mekah membenci Nabi Muhammad SAW. Ia dijuluki sebagai pembawa kayu bakar karena dirinya yang suka membakar emosi, mengadu domba, dan menimbulkan kebencian orang-orang Mekah pada Islam. Ajalnya tidak jauh dari apa yang sering Ummu Jamil lakukan. Ia meninggal karena tercekik tali yang sering digunakannya untuk membawa kayu berduri untuk mencelakai Nabi Muhammad. Dan di akhirat kelak, ia akan disiksa juga dengan tali, seperti yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Lahab sebelumnya, di mana tali tersebut terbuat dari api neraka Jahannam yang sangat panas. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya saat menafsirkan surat Al-Lahab menyebut, Ummu Jamil kelak akan memanggul kayu bakar, lalu melemparkannya kepada suaminya agar api yang membakarnya bertambah besar. Mujahid dan Urwah mengatakan, makna yang dimaksud adalah api neraka. Mendengar dirinya dan suaminya akan diazab di neraka, Ummu Jamil langsung marah dan menemui Nabi Muhammad SAW sambil membawa segenggam batu. Saat itu Nabi SAW sedang duduk di masjid dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Selagi Ummu Jamil sudah berada di atas kepala keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi pandangannya dari Rasulullah sehingga ia tidak bisa melihat, kecuali Abu Bakar. Ia lalu bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu?" Kudengar ia menyindirku. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kata aku melihatnya, tentu kutimpukan batu ini ke mulutnya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku adalah seorang penyair wanita. Lalu ia mengucapkan syair tersebut yang bunyinya, kami mungkir sekalipun ia membenci terhadap urusannya. Kami tiada sudi terhadap agamanya, kami membenci. Setelah itu Ummu Jamil pun pergi meninggalkan keduanya. Lantas Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihatnya dan ia melihat engkau?"
Beliau menjawab, ia tidak melihatku, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupi pandangannya sehingga ia tidak bisa memandangku. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.